Di balik kemenangan gemilang Persib Bandung di kancah Asia, ada cerita luar biasa dari seorang gelandang yang tak pernah menyerah pada mimpi dan kerja keras. Nama itu Adam Alizé. Gol perdananya di kompetisi Asia bukan hanya menggetarkan stadion GBLA, tapi juga menegaskan bahwa Maung Bandung siap mengguncang AFC Champions League 2. Bagaimana bisa lini tengah Persib tetap tampil dominan meski tanpa Tom Haya? Apa rahasia pertahanan yang sulit ditembus hingga mencatat 3 clean sheet beruntun? Dan bagaimana kemenangan ini mengubah persaingan di grup G yang semakin panas? Semua fakta, drama, dan kisah perjuangan pemain Persib bakal kita kupas tuntas di video ini. Pastikan kamu simak sampai akhir, karena ada pesan penting dari Adam Alizé tentang ambisi Maung Bandung di pentas Asia. Kalau kamu bangga Persib berjaya di Asia, langsung pencet tombol like-nya sekarang. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng supaya kamu gak ketinggalan update kemenangan Maung Bandung berikutnya. Tulis di kolom komentar, menurut kamu siapa pemain yang bakal bersinar di laga selanjutnya? Bandung Lautan Api GBLA, Bandung, sang gelandang tampil gemilang hingga dinobatkan sebagai man of the match. Tak hanya mengatur tempo permainan dari lini tengah, Adam juga menyumbangkan 1 dari 2 gol kemenangan Persib di pertandingan tersebut. Yang membuat momen ini semakin spesial, Adam mengaku sama sekali tidak menyangka ia mampu membobol gawang lawan, terlebih di ajang bergengsi level Asia. Ekspresinya di lapangan terlihat penuh kegembiraan, namun tetap dalam batasan yang memperlihatkan sikap rendah hati khas seorang pemain yang mengutamakan kebersamaan tim. Alhamdulillah bisa mendapat hasil maksimal. Saya pikir pertandingan yang sulit hari ini melawan Selangor. Alhamdulillah kita bisa memanfaatkan peluang di babak pertama. Ujar Adam usai laga dengan senyum penuh rasa syukur. Meski menjadi pahlawan bagi ribuan bobotoh yang memadati stadion GBLA, Adam menegaskan bahwa pencetak gol bukanlah faktor penentu kebahagiaan seorang pemain sepak bola. Ia menggarisbawahi bahwa keberhasilan tim jauh lebih berarti dibanding pencapaian pribadi. Saya pikir siapapun yang mencetak gol ataupun assist tidak penting. Yang penting tim meraih hasil maksimal pada pertandingan ini. Ucapnya tegas. Adam memang dikenal sebagai sosok yang memiliki karakter pekerja keras. Sejak kedatangannya ke Persib, ia sering dipercaya untuk memegang peran strategis sebagai pengontrol permainan dan penyeimbang asa. Namun ia jarang berada di posisi yang membuatnya sering mencetak gol. Tidak heran jika ia sendiri merasa terkejut atas golnya kali ini. Saya juga bingung bisa cetak gol, selorohnya sambil tertawa ringan, menunjukkan suasana hati yang sedang bahagia. Dengan performa berbaur yang ia tunjukkan, kemenangan ini tak hanya menambah kepercayaan diri tim, tetapi juga menandai babak baru perjalanan Adam Alizé di kancah Asia. Ia berharap kontribusinya terus meningkat seiring perjalanan Persib dalam kompetisi ini. Pertandingan antara Persib Bandung dan Selangor FC berlangsung dengan tempo tinggi sejak menit awal. Ribuan bobotoh yang memadati stadion GBLA menciptakan atmosfer penuh energi, meski hujan deras sempat mengguyur kawasan stadion sebelum pertandingan dimulai. Dukungan tanpa henti dari tribun membakar semangat para pemain Maung Bandung untuk tampil agresif. Sejak peluit pertama dibunyikan, Persib menunjukkan permainan dominan di lini tengah. Trio Mark Klok, Luciano Guaicochea, dan Adam Alizé menjadi motor serangan sambil menjaga keseimbangan pertahanan. Peluang awal sebenarnya lahir dari Selangor melalui skema serangan balik. Namun barisan pertahanan Persib yang dikomandoi Patricio Matricardi dan Federico Barba tampil solid. Gol yang ditunggu akhirnya datang pada menit ke-30. Lewat serangan balik cepat, Mark Klok mengirim umpan terobosan terukur yang berhasil dikejar Adam Alizé. Dengan ketenangan luar biasa, sang gelandang melepaskan sepakan mendatar ke tiang jauh yang tak mampu dijangkau kiper Selangor. Stadion seketika bergemuruh. Gol perdana Adam di kompetisi Asia menjadi pembuka keunggulan Persib. Memasuki babak kedua, intensitas permainan semakin meningkat. Selangor mencoba menekan melalui agresivitas para pemain sayapnya. Namun penyelamatan gemilang Teja Paku Alam menjaga Persib tetap unggul. Tekanan yang diberikan lawan tidak membuat Persib kehilangan fokus. Justru pada menit ke-66, momentum kembali berpihak pada tuan rumah. Federico Barba yang menyusul naik dalam situasi set piece dilanggar di kotak terlarang. Wasit langsung menunjuk titik putih. Andrew Zhang, penyerang andalan Persib, maju sebagai eksekutor dan menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Gol kedua ini membuat Maung Bandung semakin percaya diri mengontrol jalannya pertandingan hingga peluit akhir berbunyi.
Dengan kemenangan penting ini, Persib mengoleksi 7 poin dari 3 laga, sekaligus bertengger di puncak klasemen sementara Grup G AFC Champions League 2. Peluang mereka melangkah ke fase 16 besar kini semakin besar. Stadion GBLA pun menjadi saksi bagaimana Persib tampil sebagai tim yang lebih matang, efektif, dan tajam dalam memanfaatkan setiap peluang. Sebuah kemenangan yang mengukuhkan ambisi Persib bersaing serius di level Asia. Meskipun berhasil menjadi pembuka kemenangan bagi Persib Bandung di hadapan puluhan ribu pendukung setia, Adam Alis menegaskan bahwa kemenangan tim jauh lebih penting dibanding Siaka yang mencetak gol. Sejak awal pertandingan, fokus utama mantan pemain Arema FC tersebut adalah membantu tim tampil maksimal, bukan mengejar popularitas pribadi di tengah sorotan publik. Dalam sesi wawancara selepas laga, Adam beberapa kali menekankan bahwa pencapaian individu tidak akan berarti tanpa kontribusi bersama seluruh pemain. Ia menegaskan, setiap pemain di Persib memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan target klub untuk bersaing di kompetisi elit Asia. Saya pikir siapapun yang mencetak gol atau assist tidak masalah. Yang terpenting, tim meraih hasil terbaik. Ucap Adam dengan nada serius tetapi tetap tersenyum. Gelandang dengan nomor punggung 18 itu memang dikenal sebagai pemain yang mengedepankan etos kerja tinggi dan rasa hormat terhadap rekan setim. Sejak mengenakan seragam Pangeran Biru, ia berkali-kali menunjukkan sikap tidak egois saat berada dalam situasi menyerang. Kemampuannya membaca permainan dan mengambil keputusan yang tepat membuatnya tak jarang menjadi penghubung paling vital antara lini belakang dan lini depan. Selain itu, fans juga menyukai gaya bermain Adam yang selalu menunjukkan determinasi dan semangat juang tinggi sepanjang laga. Bahkan, saat tim berada dalam tekanan, ia tidak pernah ragu untuk turun membantu pertahanan. Filosofinya sederhana. Sepak bola adalah olahraga tim. Semua harus bekerja sama, satu hati, satu perjuangan. Kemenangan atas Selangor semakin mengukuhkan chemistry yang solid dalam skuad Maung Bandung. Adam melihat bahwa kekompakan tersebut merupakan modal penting untuk terus melangkah lebih jauh di ajang AFC Champions League 2. Kita harus terus bersama, saling dukung dalam setiap pertandingan. Ujarnya mengingatkan publik bahwa perjalanan Persib masih panjang dan penuh tantangan. Rasa merendah yang ditunjukkan Adam juga menjadi inspirasi bagi pemain lain. Ia tetap membumi meski namanya diilu-ilukan ribuan bebotoh. Sikap profesional seperti inilah yang diyakini dapat membawa Persib menggapai impian besar, tampil sebagai klub Indonesia yang disegani di level Asia. Gol yang tercipta dari kaki Adam Alis pada menit ke-30 bukan sekedar torehan biasa. Itu adalah gol perdananya di kompetisi Asia, sebuah pencapaian yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan karirnya. Tak heran tika raut wajahnya memancarkan kebahagiaan usai bola melewati garis gawang Selangor FC. Menariknya, Adam mengaku ia sendiri tidak memprediksi peluang tersebut akan berujung menjadi gol. Dalam pandangannya, ia hanya berusaha menyelesaikan peluang sebaik mungkin setelah menerima umpan matang dari Mark Klok. Namun hasil akhir justru membuat stadion pecah oleh sorakan pendukung. Saya juga bingung bisa cetak gol, ujarnya sambil tertawa, seakan masih tak percaya bahwa ia mampu membuka kemenangan dalam pertandingan besar tersebut. Gol itu menunjukkan kematangan Adam dalam mengambil keputusan cepat. Berada dalam posisi yang tepat, ia mampu memanfaatkan celah kecil yang muncul di lini pertahanan lawan. Meski bukan striker, naluri kemenangannya sebagai gelandang serang benar-benar terlihat di momen tersebut. Boboto menyambut gol itu dengan sorakan menggetarkan stadion, seolah-olah menjadi simbol bahwa pemain yang baru bergabung musim lalu kini benar-benar telah menyatu dengan Persib. Itu juga menjadi bukti bahwa kedalaman skuad Maung Bandung semakin lengkap, tidak hanya bertumbuh pada striker atau winger sebagai sumber gol. Bagi Adam pribadi, torehan ini memiliki makna emosional. Selain mengakhiri puasa golnya di level Asia, ia merasa dapat memberikan sesuatu yang nyata bagi tim dalam kompetisi internasional. Semoga ke depan bisa terus berkontribusi, baik di kompetisi Asia maupun Liga. Harapnya penuh optimisme. Gol tersebut juga menjadi pesan penting bagi lawan-lawan Persib berikutnya. Ancaman dari lini tengah kini tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Adam Alis, dengan visi permainan tajam dan kemampuan membongkar pertahanan, siap menjadi faktor kejutan yang bisa membawa Persib melangkah lebih jauh. Kisah keberhasilannya pada malam itu bukan hanya kisah tentang gol, tetapi juga tentang perjalanan panjang seorang pemain yang terus berkembang, bekerja keras, dan akhirnya mendapatkan panggung besar untuk membuktikan kualitas terbaiknya. Absennya Tom Hai sempat menjadi pertanyaan besar sebelum pertandingan dimulai. Pemain yang dikenal sebagai otak permainan Persib itu tidak terlihat dalam daftar susunan pemain. Namun Boyan Hodak punya jawaban yang sangat efektif. Perpaduan trio Mark Klok, Luciano Guaiquechea, dan Adam Alis bekerja secara luar biasa di lini tengah. Dalam pertandingan menghadapi Selangor FC, mereka bertiga membuktikan bahwa performa Persib tidak hanya bergantung pada satu pemain. Justru, chemistry yang tercipta antara tiga gelandang berbeda karakter ini memberikan warna baru bagi permainan Maung Bandung.
Mark Klok tampil sebagai pengatur tempo utama. Dengan visi bermain yang tajam, ia mampu menentukan arah serangan melalui umpan-umpannya yang akurat. Luciano Guaiquechea berperan sebagai dinamo serangan yang tidak pernah berhenti bergerak, membuka ruang, sekaligus memberikan pertahanan. Absennya Tom Hai sempat menjadi pertanyaan besar sebelum pertandingan dimulai. Pemain yang dikenal sebagai otak permainan Persib itu tidak terlihat dalam daftar susunan pemain. Namun, Bojan Hodak punya jawaban yang sangat efektif. Perpaduan trio Mark Klok, Luciano Guaiquechea, dan Adam Alis bekerja secara luar biasa di lini tengah. Dalam pertandingan menghadapi Selangor FC, mereka bertiga membuktikan bahwa performa Persib tidak hanya bergantung pada satu pemain. Justru, chemistry yang tercipta antara tiga gelandang berbeda karakter ini memberikan warna baru bagi permainan Maung Bandung. Mark Klok tampil sebagai pengatur tempo utama. Dengan visi bermain yang tajam, ia mampu menentukan arah serangan melalui umpan-umpannya yang akurat. Luciano Guaiquechea berperan sebagai dinamo serangan yang tidak pernah berhenti bergerak, membuka ruang, sekaligus memberikan pertahanan ekstra saat Persib kehilangan bola. Sementara Adam Alis menjadi konektor fleksibel yang bisa muncul secara tiba-tiba di area berkualitas tinggi, termasuk saat mencetak gol pembuka kemenangan. Ketiganya saling menguatkan satu sama lain. Saat Klok fokus membangun permainan dari belakang, Guaiquechea menjaga agresivitas sekaligus mengurangi tekanan di area tengah. Adam memainkan peran bebas yang membuat Persib memiliki banyak opsi serangan, baik melalui tengah maupun sayap. Kekuatan lini tengah ini jugalah yang membuat Selangor kesulitan mengembangkan pola permainan. Beberapa kali serangan lawan terhenti sebelum mencapai kotak penalti karena build-up mereka tidak pernah benar-benar bebas dari tekanan. Ketika bola bergulir ke arah gelandang lawan, salah satu dari trio tersebut selalu siap menghentikan progres serangan. Intersepsi terjadi berkali-kali. Dominasi bola didapatkan Persib bukan hanya dari penguasaan posisi, tetapi dari kerja kolektif yang disiplin. Bojan Hodak patut mendapat apresiasi karena berani mengambil keputusan strategis. Alih-alih memaksa Tom Haye bermain dalam kondisi tidak fit, ia mempercayai pemain lain yang berhasil menjawab tantangan. Babak ini menjadi bukti bahwa Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih matang dan kompetitif. Ketidakhadiran satu pemain tidak membuat permainan timpang. Justru sistem Bojan semakin terasa kokoh dan fleksibel. Jika lini tengah tetap tampil seefektif itu, Persib jelas memiliki modal kuat untuk melangkah jauh di kompetisi Asia. Tidak hanya lini tengah yang tampil menawan, sektor pertahanan Persib Bandung layak mendapat sanjungan besar. Catatan clean sheet 3 laga beruntun menjadi bukti nyata bahwa Maung Bandung tengah berada dalam performa defensif terbaik mereka musim ini. Duet bek asing Patricio Matricardi dan Federico Barba menjadi tembok kokoh yang menyulitkan Selangor FC menembus kotak penalti. Kehadiran keduanya memberi rasa aman yang luar biasa bagi Persib, terutama saat lawan mencoba menyerang dengan kecepatan. Matricardi tampil lugas dalam duel udara, sementara Barba menunjukkan kecerdasannya dalam membaca arah serangan. Mereka tidak hanya bertahan secara individual, tetapi membangun sistem pertahanan yang kompak bersama para gelandang dan fullback. Instruksi cepat, pressing terarah, hingga garis pertahanan yang disiplin menjadi ciri khas Persib dalam laga ini. Di bawah Mistar, performa Teja Paku Alam juga tak boleh dilupakan. Penjaga gawang berpengalaman itu melakukan beberapa penyelamatan penting yang menggagalkan peluang emas Selangor. Ketenangan Teja menular ke pemain lainnya. Setiap kali bola berhasil diamankan, kepercayaan diri para pemain bertambah. Sebaliknya, Selangor mulai kehilangan ritme permainan seiring minimnya peluang berkualitas yang mereka ciptakan. Penampilan Persib ini menunjukkan bahwa mereka bukan hanya tim yang mengandalkan serangan efektif, tetapi juga memiliki struktur pertahanan berkelas. Ini menjadi kombinasi yang penting dalam turnamen bergaya kompetisi Asia yang dikenal sangat ketat dan penuh intensitas. Tambahan catatan penting, clean sheet bukanlah hasil kerja sektor belakang, melainkan merupakan keberhasilan seluruh tim dalam menerapkan transisi bertahan yang cepat. Pressing dimulai dari depan dan semua pemain disiplin menjaga bentuk permainan. Dengan kokohnya sektor bertahan, Persib semakin layak dipandang sebagai penantang serius dalam persaingan ACL 2 tahun 2025-2026. Lawan-lawan berikutnya tentu harus berpikir ulang untuk menembus lini pertahanan Maung Bandung yang semakin sulit ditembus ini. Kekalahan Selangor FC dari Persib Bandung ini memunculkan reaksi beragam dari kubu lawan. Pelatih Selangor FC, Christophe Gamel,
mengakui bahwa timnya gagal memanfaatkan peluang yang ada dan terlalu mudah kebobolan. Menurutnya, dalam pertandingan level Asia, setiap detail harus dimaksimalkan dan setiap kelengahan dapat berubah menjadi malapetaka. Kami tidak memanfaatkan peluang-peluang kecil yang muncul. Di level ini, sedikit saja salah, langsung dihukum, kata Christophe penuh evaluasi. Pelatih asal Prancis itu juga menyinggung penalti yang berujung gol kedua Persib sebagai titik penting yang mengubah momentum permainan. Ketika Selangor mencoba bangkit, justru gol tersebut memukul mental tim mereka. Sebelum penalti, kami mulai mendapatkan ritme permainan dan beberapa kali menekan. Tapi setelah itu, permainan menjadi lebih sulit, tuturnya. Sementara itu, Kapten tim Selangor, Faisal Halim, dengan wajah kecewa menilai kekalahan 0-2 tersebut tidak bisa diterima begitu saja. Ia berpendapat bahwa 2 gol Persib seharusnya dapat dicegah. Kami kebobolan 2 gol dengan terlalu mudah. 1 serangan balik, 1 penalti. Kami berlatih keras untuk pertandingan ini. Jadi, tentu saja kami tidak bisa menerima kekalahan ini begitu saja, tegas Faisal. Namun, terlepas dari kekecewaan Selangor, kemenangan ini menjadi berita baik bagi Persib Bandung. Tambahan 3 poin itu membuat tim basuhan Boyan Hodak itu kokoh di puncak klasemen sementara Grup G AFC Champions League 2 dengan koleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Statistik tersebut semakin memperbesar peluang mereka untuk melaju ke babak 16 besar. Sebelumnya, Persib menundukkan Bangkok United 2-0 dan bermain imbang 1-1 kontra Lion City Sellers. Kini, kemenangan atas Selangor menjadi bukti konsistensi Persib dalam menjaga performa di setiap laga. Selangor sendiri kini berada di dasar klasemen tanpa 1 poin pun, menjadikan peluang mereka untuk lolos semakin tipis dan memaksa mereka harus tampil sempurna di sisa pertandingan. Atas hasil ini, publik sepak bola mulai menaruh perhatian lebih pada Persib. Tim kebanggaan masyarakat Jawa Barat tersebut dipandang serius sebagai salah satu klub Indonesia yang bisa mengangkat nama negara di level Asia. Usai mengenangan atas Selangor FC, suasana positif terus mengalir dalam skuad Persib. Tidak hanya dari internal tim, berbagai pihak luar ikut memberikan pujian. Salah satunya analis sepak bola yang populer di Indonesia, Coach Justin. Ia menilai taktik Boyan Hodak benar-benar menunjukkan standar sepak bola Eropa. Cara Persib bermain, transisi, pressing, dan kedisiplinannya itu Eropa banget. Klub Indonesia lain belum bisa seperti ini, komentarnya dalam sebuah tayangan analisis pertandingan. Komentar itu menegaskan bahwa transformasi Persib di bawah Boyan bukan sekedar wacana, tetapi telah terlihat nyata di lapangan. Sistem permainan yang lebih rapi, pergerakan kolektif dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang menjadi modal utama untuk bersaing di kompetisi internasional. Namun, di tengah euforia kemenangan, kabar mengenai kondisi Tom Hai juga menjadi sorotan. Gelandang andalan Persib itu dikabarkan absen karena demam pada hari pertandingan, membuatnya harus beristirahat selama beberapa hari. Boyan memastikan kondisi sang pemain semakin membaik dan segera kembali berlatih. Kemungkinan besok atau lusa, Tom sudah bisa berlatih lagi, ujar Boyan dengan optimis. Kembalinya Tom nanti akan menambah kekuatan lini tengah Persib yang sudah tampil solid. Kompetisi internal dalam skuad pun diyakini semakin sengit dan membuat setiap pemain terdorong mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Bagi para pendukung setia, kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin. Ada kebanggaan tersendiri melihat klub kesayangan mereka berdiri di puncak klasemen kompetisi Asia. Atmosfer Stadion GBLA yang megah semakin menyatu dengan ambisi besar tim, menembus dominasi klub-klub Asia Tenggara lainnya, dan melangkah lebih jauh. Persib kini menghadapi sisa pertandingan grup dengan rasa percaya diri tinggi. Mereka ingin memastikan tiket ke babak 16 besar sedini mungkin dan menjaga momentum kemenangan. Dengan skuad yang makin padu, taktik yang makin matang, dan dukungan bobotoh yang tiada henti,
Persib seolah telah mengirim pesan keras kepada seluruh lawan. Maung Bandung siap menerkam di Liga Champions Asia edisi ini. Misi berikutnya jelas, bukan hanya berhenti di fase grup, tetapi melangkah ke level tertinggi dan mencatat sejarah baru untuk sepak bola Indonesia.